mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Ya. Baik, Bu Susi, untuk langkah-langkah awal pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kasih kaum miskin ini ada 3 tahap. Ya. Yang pertama tahap awal atau pendahuluan, yang kedua tahap inti, kemudian yang ketiga tahap penutup. Untuk tahap awal pendahuluan itu terdiri dari kita biasa menanyakan, membuka dulu dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, kemudian diselingi oleh ice breaking, lalu menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Kemudian di tahap awal itu juga dijelaskan tugas serta tanggung jawab serta kesepakatan selama 1 jam pelayanan untuk melakukan dengan baik. Kemudian yang kedua tahap inti, yaitu peserta didik mengamati media yang akan saya sampaikan berupa banner prospek karir dan setiap mata pelajaran, kemudian melakukan curah pendapat. Di sini akan saya bentuk kelompok khusus yang terdiri dari peminatan mata pelajaran yang diminati, kemudian diskusi kelompok dengan masing-masing yang sudah dibagikan. Yang sebelumnya nantinya saya akan membagikan Google Form pada seluruh peserta didik kelas 8D Sebelumnya ya, sehari sebelumnya. Kemudian anak-anak memilih ya, mata pelajaran apa yang paling diminati oleh setiap individu. Kemudian untuk di kegiatan tahap inti ini anak-anak membuat pohon karir dari setiap peminatan yang dibagikan di masing-masing kelompok. Lalu tahap penutup ini di situ anak-anak menyimpulkan hasil kegiatan, merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan kebermaknaan dari kegiatan secara lisan, kemudian diberikan memberi penguatan dan rencana tindak lanjut, serta menutup kegiatan layanan itu dengan mengajak berdoa. Lalu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ya, jadi Briki sudah menjelaskan secara panjang lebar ya dari kegiatan langkah-langkah dari bimbingan klasikal tadi, mulai dari awal yaitu Briki menyebarkan angket ya. Angket ini angket digital atau digital ya, dengan menggunakan aplikasi Google Form ya, sehari sebelum kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui minat siswa terhadap mata pelajaran yang paling disukai ya. Setelah mengetahui itu baru ini yang menjadi dasar Briki dalam pembentukan kelompok nanti ya. Baru sehari setelah menyebarkan angket baru bimbingan klasikal ya. Mulai dari pendahuluan ya, doa, terus ice breaking tadi ya, lalu menyampaikan materi dengan curah pendapat. Setelah itu baru berdiskusi ya, dengan kelompok-kelompok ya, kelompok sesuai dengan minat mata pelajaran. Mata pelajaran ini dibagi menjadi berapa, Bu? Ada IPA, IPS, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Baru setelah dibagi kelompok itu mereka akan berdiskusi sesuai dengan minat mapelnya ya. Setelah berdiskusi anak-anak membuat pohon karir dari kertas gitu ya. Setelah membuat anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil dari hasil diskusi mereka gitu ya, sesuai dengan minatnya. Baru setelah itu penutup ya, ada mungkin kesimpulan ya, menarik kesimpulan dari apa yang sudah mereka terima gitu, refleksi gitu ya. Baru setelah itu
evaluasi proses dan hasil. Lalu setelah itu diakhiri ya Bu Lutfi ya. Betul. Kira-kira ini ya Bu Lutfi, dalam pelaksanaan bimbingan klasikal besok ini ada mungkin kendala atau tantangan yang kira-kira akan Bu Lutfi hadapi? Ya, untuk kendala dan tantangan ini yang saya hadapi kira-kira itu ada siswa yang sulit untuk memilih mata pelajaran apa yang paling diminati dan disukai. Kadang-kadang anak-anak memilih 2, nah itu yang nantinya itu menjadi tantangan bagi saya untuk menanyakan lagi memilih 1 mata pelajaran yang paling diminati. Selain kendalanya itu, barangkali kendalanya yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, itu dijadikan dibagi tindak lanjutnya pergi dalam mengatasi tantangan tersebut. Ya, tindak lanjutnya yaitu memberikan motivasi supaya dia memilih 1 mata pelajaran yang paling disukai. Mungkin bisa merujuk pada nilai-nilainya ya, nilai-nilai rapor yang sebelumnya ya berarti ya. Lalu untuk tindak lanjut yang tadi yang kedua, tindak lanjut yang kedua tentang siswa yang kurang pasif, yang aktif, yaitu nanti saya bagi kelompok yang aktif. Jadi tidak ada satu kelompok itu pasif semua, jadi harus dibagi rata dengan siswa yang aktif juga. Jadi berarti nanti ini strateginya dalam mengatasi tantangan itu dengan menggabungkan ya antara anak yang aktif dan anak yang pasif, sehingga mereka bisa berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugas itu ya. Bagus sekali Bu Rizky, saya sudah tidak sabar untuk membersamai Bu Rizky dalam kegiatan besok. Dari bincang-bincang kita yang sudah dari tadi kita ya, bincang-bincang ini, apa kira-kira yang bisa Bu Rizky ambil? Ya. Untuk kegiatan praobservasi ini sangat penting sekali bagi seorang guru, karena dalam memberikan, terutama guru BK, dalam memberikan kegiatan layanan bimbingan klasikal ini kita harus mempersiapkan sehari sebelumnya kita memberikan kegiatan layanan bimbingan klasikal supaya lebih terinci dan terencana untuk memberikan materi kepada peserta didik. Jadi lebih mantap dan lebih memberikannya itu lebih baik lagi ya. Betul sekali ya, memang kegiatan observasi seperti ini memang kita butuhkan ya. Betul. Untuk apa ya, supaya kita itu lebih mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk bimbingan klasikal atau mungkin layanan yang lain ya, untuk mengetahui kendala-kendala apa yang kira-kira kita hadapi dan bagaimana strategi kita sebagai guru untuk mengatasi kendala atau tantangan yang kira-kira akan kita hadapi nantinya, supaya kita bisa memberikan layanan pada siswa. Menarik ya bagi kita ya, sekali ya, senang saya berbincang-bincang seperti ini, perlu sekali. Saya kira cukup untuk kegiatan kita kali ini. Besok saya akan mendampingi Bu Rizky dalam kegiatan layanan klasikal besok. Siap ya Bu Rizky ya? Alhamdulillah, saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.